族魔女，太可怕了！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-565. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 564. Kemarin Qingchen sudah tahu kalau tetua Sang Uji ini bukanlah yang asli, karena jiwanya telah diambil alih oleh keturunan rasi iblis. Jadi Qingchen meminta mereka untuk tidak berpura-pura lagi dan menunjukkan niat asli yang sebenarnya. Padahal para keturunan ras iblis ini pun merasa begitu kesal karena rencana mereka telah diketahui. Alhasil mereka pun berencana untuk menghabisi semua orang di sini supaya tidak ada yang membeberkan informasi tersebut. Tapi sebelum itu, dia penasaran bagaimana cara Qingchen dapat mengetahui penyamarannya. Padahal dia sudah sangat yakin tidak akan ada yang dapat mengetahui hal ini. Itu sangatlah mudah bagi Qingchen, karena sejak kedatangan mereka ke makam ini, Sang Uji seakan-akan bertindak tahu segalanya. Padahal pertarungan pun dimulai, di mana tetua Sang Uji dan para bawahannya dibuat terkejut, pasalnya Qingchen memiliki kekuatan yang begitu besar. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Serangan langsung saja dilancarkan oleh tetua Sang Uji, di mana dia pasti dapat menghabisi Qingchen. Namun Qingchen hanya dengan hentakan kakinya dapat menghancurkan hal itu. Baginya ini bahkan tidak bisa menggelintik tubuhnya. Kesal akan perkataannya, Sang Uji pun meminta para bawahannya untuk menghabisi Qingchen. Terlihat dengan begitu jelas kalau mereka menggunakan aura yang begitu kuat. Alih-alih melakukan penyerangan kepada Qingchen, mereka ternyata memilih untuk mengarahkan serangan ini kepada para gadis Qingchen. Ini sepertinya bukanlah sebuah serangan biasa, melainkan sebuah formasi pengurung. Dengan begitu, Qingchen pasti tidak akan dapat membantu. Tapi sepertinya mereka ini sudah meremehkan kemampuan dari para gadis ini. Dengan kekuatan yang Jiryu miliki, dia pun dengan sangat mudah menghancurkan formasi tersebut, yang mengakibatkan orang-orang ini pun terpental dan tidak dapat berbuat apapun lagi. Ternyata mereka masihlah belum menyerah. Serangan kembali mereka lancarkan hanya demi bisa menghancurkan formasi pertahanan yang Jiryu bentuk. Tapi belum ada tanda-tanda kalau serang mereka akan berhasil. Ditambah Jiryu juga melakukan penyerangan dengan pedang miliknya. Hal ini sangatlah sulit untuk dapat mereka tahan, yang membuat mereka sedikit terluka. Tetua Yi penasaran bagaimana mungkin mereka memiliki kekuatan yang besar. Didengin harga dirinya dirusak, serangan bertubi-tubi telah kembali mereka lancarkan. Hanya saja Jiryu dengan Qiansu bisa menahannya dengan sangat mudah. Chen Sisi pun mentertawakan usaha mereka, pasalnya kekuatan dari keturunan iblis ini tidaklah begitu hebat. Dia pun mulai mengambil tindakan untuk menghancurkan teknik ilusi miliknya. Dengan menatap mata Chen Sisi, pria ini langsung saja tenggelam dalam ilusi ciptaannya. Tidak berhenti sampai di situ saja. Ledakan kekuatan yang telah dia buat mengandung teknik ilusi yang kuat. Orang-orang ini pun tidaklah lagi dapat menghindar dan langsung saja masuk ke dalam ilusi. Chen Sisi menggunakan ilusi penggoda untuk membuat orang-orang ini melihat wujud rekan mereka berubah menjadi dirinya yang tengah memberikan godaan manja. Sebagai pria yang memiliki iman yang lemah, orang-orang ini pun telah masuk ke dalam teknik godaan tersebut dan malah saling berpelukan satu sama lain. Sang Uji yang melihat hal itu sungguh tidak menduga, karena bagaimana bisa mereka malah terjebak dalam ilusi lemah itu. Dia langsung saja menyadarkan mereka dengan kekuatannya, yang membuat tetua Wei dan Ye sadar kalau mereka baru saja berpelukan mesra. Chen Sisi masihlah belum berhenti dan ia kembali melancarkan serangan yang tidak akan dapat mereka tahan. Hal itu pun membuat mereka terpental. Kemampuan Chen Sisi sepertinya telah mengalami peningkatan yang pesat.
Dengan begini, keempat orang itu sepertinya sudah dikalahkan olehnya. Sang Uji tidak menduga mereka akan dikalahkan dengan sangat mudah. 魔族魔女，太可怕了！ Sedangkan Qin Chen cukup kesal sebab tidak dipedulikan dan malah menyerang ke arah lain. Karena itulah Qin Chen langsung saja melancarkan serangan kepada Sang Uji. Dia mencoba untuk menahan hal itu, tapi ini terlalu kuat yang mengakibatkan dirinya sangat kesulitan. Ditambah Qin Chen juga kembali meningkatkan serangannya, yang mengakibatkan pertahanan kebanggaan Sang Uji dihancurkan olehnya. Tidak hanya itu saja, kekuatan petir Qin Chen juga telah mengenainya. Sang Uji penasaran kekuatan apakah ini sampai-sampai membuat ia merasakan kesakitan yang luar biasa. Beruntungnya Qin Chen tidak lama habisinya. Ia masih membutuhkan Sang Uji karena dia ingin bertanya mengenai alasan mereka. Mengapa membuka dunia ini dan membawa begitu banyak keturunan dari ras iblis. Sang Uji tidak ingin membicarakan apa tujuan mereka. 雨魔盾，是什么力量？说吧。 Bahkan dia meminta Qin Chen untuk menghabisinya saja. Karena apapun yang dia lakukan, dirinya ini tidak akan memberikan sedikit pun informasi. Ternyata rekan-rekan Sang Uji masih hidup. Mereka meminta Qin Chen untuk melepaskannya dan langsung menyerangnya. Tapi semua itu tidak akan dibiarkan oleh Kelodao. Karena bagaimanapun tuannya tidaklah boleh diganggu. Jadi lebih baik mereka ini bermain saja dengannya. Serangan langsung saja Sang Uji gunakan, di mana hal itu telah mengurung mereka. Orang-orang ini pun berusaha untuk menghancurkan formasinya, tapi hal itu tidaklah semudah yang dia kira. Seberapa keras pun mereka berjuang, formasi ini jauh lebih kuat. Alhasil mereka pun bingung sebenarnya formasi apakah ini sampai-sampai tidak mampu mereka gores. Kelodao menjelaskan kalau kendali mereka terhadap Ki ras iblis terlalu lemah, karena mereka itu hanyalah keturunan saja, sedangkan dirinya merupakan iblis murni. Jadi tentu Ki miliknya jauh berada di atas. Ia akan memperlihatkan betapa hebatnya kekuatan iblis. Serangan langsung saja Kelodao ciptakan yang membuat orang-orang ini terkejut. Serangannya tidaklah mereka dapat tahan, yang mengakibatkan sesuatu mulai terjadi pada tubuh mereka. Melihat hal itu membuat Kelodao merasa begitu senang. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Sosok tidak terduga telah muncul, di mana kekuatan yang dia miliki tidaklah dapat diremehkan. Karena ledakan kekuatan yang dia hasilkan begitu mengerikan, sampai-sampai membuat para gadis Qin Chen terkejut. Sosok ini penasaran siapakah yang telah berani mengganggu kediamannya, dan bahkan melukai para bawahannya. Yang mana kemungkinan besar dia adalah pemimpin dari keturunan ras iblis. Sang Uji dan yang lainnya langsung saja memberikan hormat kepadanya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.